Mungkin kamu tahu, buku ini ditulis di mana ya, Bu? Selamat malam teman-teman Nepa Channel. Kita datang kembali di konten teman sharing. Kebetulan kali ini, malam ini kita mau membahas tentang buku dari karya Tan Malaka yang menurut saya buku itu sangat menginspirasi dalam cara berbangsa, bernegara, serta berpola pikir itu seperti apa. Jadi saya sangat kagum terhadap karya beliau dengan buku yang berjudul Madilog ini. Kebetulan saya kedatangan teman saya. Kita dulunya itu kita sering sharing-sharing ya, ngobrol bareng-bareng. Saya melihat teman saya ini dari cara berpikirnya itu, dia itu mengedepankan logika. Nah, ini saya lebih cocok, ya bukan berarti dengan hal lain yang tidak cocok ya. Tapi memang ketika terjadi sesuatu, kita harus berpikir bernalar dengan logika yang benar ya teman-teman. Di sini kita memang sering ngobrol bareng, membahas bareng-bareng. Sekarang kita bertemu lagi. Ya, silahkan perkenalkan namanya. Nama saya Agung. Ya, kita teman sharing, pernah ngobrol-ngobrol juga. Ya, sering bahas-bahas tentang apa. Cuman kita itu jarang ketemu akibat aktivitas kerja. Ya, kita itu cuman ngobrol santai lah di sini, ya bahas tentang buku yang berjudul Madilog ini karya Tan Malaka. Jadi kan apa yang disampaikan tadi Mas Irwan. Pastinya kan kalian penasaran apa sih tentang Madilog ini, buku ini seperti apa dan bagaimana, apa itu Madilog, kan pastinya penasaran kan. Mari simak terus konten ini hingga selesai. Kamu melihat di bab pertama tentang logika mistik dalam buku Madilog, Mas. Bagaimana pendapat tentang bab pertama logika mistik itu? Menurut saya sih logika mistik itu lebih mengedepankan kepada logika yang bernalar dengan saintis. Tetapi kita itu tidak dengan membedakan antara sains dan mistis, atau yang kita sering kenal klinik ya, Agung ya, spiritual. Jadi kan itu kan seperti apa itu, kalau kita tarik contoh, misal kalau ada kejadian di Agung ya, jadi kan kebanyakan kan orang-orang ketika terjadi insiden ataupun ada tsunami itu ya, jadi tidak kaitkan dengan Ratu Pantai Selatan yang mengamuk karena tsunami, ataupun juga ngasih tumbal, tahunnya gak ngasih tumbal. Jadi penunggu Pantai Selatan ngamuk, enggak, sebenarnya bisa dijelaskan secara logika dan rasional. Berarti logika mistik ini menekankan kita untuk berpikir rasionalitas, untuk melihat realita apa yang terjadi, sebab akibatnya ya, Gung ya. Nah, itu pasti bisa dijelaskan semua sebab apa dan akibatnya itu apa, itu bisa dijelaskan secara logika gitu. Mungkin ada contoh lain, Gung, tentang logika mistik ini. Mungkin tentang insiden atau kejadian. Coba kamu kasih contoh beberapa. Seperti kita itu lewat jalan angker, terus ada kecelakaan, ya. Pasti kita itu ngaitkan, oh ini jalannya angker, minta tumbal. Oh ini jalannya itu sudah lama nggak minta tumbal, akhirnya minta tumbal. Oh jadi itu apa, dalam tanda kutip, dalam setiap insiden itu ketika terjadi kecelakaan, pertama kali yang dibahas itu berarti unsur klinik ya, Gung ya, unsur mistisnya itu masih kental mungkin di masyarakat kita. Iya, selalu dibilang, oh jalan itu angker, ada itu lama dan tidak tumbal, sekarang tidak tumbal, makanya ada kecelakaan yang kayak gitu. Ya nggak gitu juga, sebenarnya bisa dijelaskan, itu mungkin ada sebabnya. Menurutmu sebabnya itu ketika terjadi insiden itu, kita melihatnya itu dari sisi apa dulu, Bung? Ya dari kita itu kan bisa dari
ini Kita kasih contoh kecelakaan. kecelakaan bus Mungkin kecelakaan bisa Dikarenakan? dilihat karena mungkin ini supirnya mengantuk atau mungkin ini belum diservis busnya. Kan bisa juga ya, remnya yang belum ya. Jadi tidak ada penunggu jin yang marah ini. Jadi kita itu sebenarnya kalau kita itu berpikir mistis, kan kita itu kayak sudah berpikir seuzon kan ke jin itu sendiri. Bagi jin ini sering kita Fitnah, kita nyebabnya jin. kasihan jinnya. Mungkin jinnya enak lagi ngopi. Difitnah. Aku ini digosipin ini sama orang-orang kena kecelakaan. Padahal sebetulnya tidak ada unsur mistis seperti itu. Mungkin jadi buku Madilog ini berarti menjelaskan tentang cara berpikir kita untuk mengedepankan rasionalitas ya Bung. Ya, dan realitas. Realitas yang terjadi ya. Mm-mm. Menurutmu buku Madilog ini cocok nggak jika diterapkan oleh bangsa ini maupun sosial kita di masyarakat? Ya, sangat cocok. Menurut aku sih sangat cocok. Ya, tergantung kitanya, kemampuan kita itu nyampe mana untuk berpikir untuk mengikuti buku ini gitu aja. Tapi kalau kita berusaha untuk bisa mengikuti buku menerapkan buku ini, ya sangat bagus untuk Kemajuan untuk kemajuan pribadi tentunya. bisa juga gitu. Kalau menurutmu, kalau dari kemajuan pribadi, seperti apa keuntungannya ketika kita berpikir dengan cara Madilog ini? Ya, kita itu selalu lebih berpikir positif, lebih berpikir untuk mungkin seperti jika terjadi sesuatu maupun ada suatu rintangan permasalahan, kita kita kalkulasikan terlebih dahulu. Bisa antisipasi juga ke depannya gimana gitu, bisa. Jadi tidak perlu memakai peramal, ini masa depan seperti ini, itu ya. Nggak ada yang tahu kita ke depannya kayak apa. Kita sendiri yang bikin masa depan kita. Bukan dari peramal gitu. Kalau emang peramal itu bisa meramal kita menjadi baik untuk kedepannya kamu bisa diramalkan kita juga bisa jadi orang sukses, tidak mungkin lah. Ya gini, maaf saya potong. Ngomong-ngomong soal peramal tadi, ngomong-ngomong soal itu, jadi saya itu teringat ketika saya pernah membaca artikel, pernah membaca banyak buku tentang abad Renaissance, teman-teman. Abad Renaissance itu di mana abad kegelapan bagi orang-orang di Eropa. Jadi ketika abad Renaissance tersebut itu orang-orang Eropa itu percaya sekali dengan tahayul. Jadi ketika ada apa-apa langsung pergi ke dukun. Ada contohnya seperti anaknya sakit itu tidak dibawa ke dokter, langsung ditemukan ke orang pintar, ke dukun itu. Itu sepertinya itu kadang terjadi ya di masyarakat kita sekarang ini. Jadi masih Eropa banyak. Itu masih banyak. Banyak di masa dari di lingkungan kita sih banyak. Ketika Eropa mengedepankan tahayul itu, Eropa itu mundur, teman-teman. Peradabannya mundur. Malah yang berkembang ketika itu adalah peradaban Islam. Ini kita ngomong keluar konteks dulu ya, karena saya ingat tentang peramal ya. Jadi abad Islam itu ketika itu berada di puncaknya, seperti penemu algoritma, contohnya seperti Al-Khwarizmi, terus penemu itu kebanyakan dari tokoh-tokoh Islam ya teman-teman. Tetapi ketika itu Islam itu mencapai puncak peradaban. Tetapi ketika Eropa meninggalkan yang kita sebut sebagai abad Renaissance, Eropa sekarang mulai berkembang maju ya, Bung. Dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, penemuan-penemuan, bahkan saintis dan sebagainya. Jadi menurut Agung, pemikiran yang rasional itu apakah bisa diterapkan di bangsa ini, dan efeknya seperti apa nanti untuk sosialisasi maupun bangsa ini? Dari jika misal kita tarik contoh ya, misal kita kan masih mengedepankan tahayul ya. Nah, apakah unsur mistis itu bisa kita hilangkan di sosial kita?
tak bisa. Karena sudah Soalnya melekat. sudah mendarah daging. Jadi kita itu cuma bisa mengurangi, bukan lebih mengurangi. Kalau menghapus itu susah banget. Soalnya kita itu tidak bisa Sudah menghapus kayak gitu, tidak bisa. Kita sudah ada didoktrin dari kecil seperti itu. Jadi tidak bisa menghapus itu, tidak bisa. Jadi kita itu cuma bisa mengurangi, menyaring lagi apa-apa unsur-unsur mistis itu disaring lagi. Ini masuk ke akal apa enggak sih? Oh, mungkin kita kotak-kotakin terlebih dahulu. Iya, kita pilah-pilah. Kita pilah-pilah. Kita pilah gitu. Apa ini masuk apa enggak gitu. Kalau dikaitkan sama ini bisa enggak sih? Masuk Akal apa enggak? sih? Oke. Oh ya Mas, bagaimana pendapatnya tentang materialisme? Maksudnya materialisme ya? Materialisme. Oh. Jadi menurutmu Bung, materialisme dalam buku Madilog ini kan, Madilog ini kan sebetulnya kan singkatan dari materialisme, Ya. dialektika dan logis. Jadi buku ini memang lebih mengedepankan ke unsur logika teman-teman. Jadi kita bedah satu-satu. Jadi saya pernah ingat satu perkataan, berbangsa dengan menggunakan Madilog, bersosialisasi dengan menggunakan Madilog. Maksudnya Madilog itu cara berpikir, karya berpikir. Jadi menurut Agung, materialisme itu seperti apa? Menurut saya sih, kalau materialisme itu kita melihat cara pandang realita itu, kita itu lebih berpikir ke material dan berpikir lebih ke empiris dan rasional. Oh, bersifat empiris ya, dan Bersifat rasional. empiris dan rasional. Oh, jadi materialisme ini bukan tentang materialisme seperti punya uang banyak gitu. Bukan konteks. Jadi konteksnya bukan ke situ ya? Bukan ke situ. Konteksnya itu bukan ke, kalau ke uang itu kan lebih ke ekonomi. Oh iya. Material ini mungkin bisa dijabarkan itu lebih banyak lagi, bukan karena uang saja gitu. Material itu bisa kita ambil konteks secara luasnya ya. Nah. Jadi tidak hanya membahas tentang uang. bukan gitu. Jadi kita itu tidak bisa memilih menyangkut pautkan suatu kejadian itu ke supranatural atau hal-hal mistik gitu. Kita itu pasti bisa lebih berpikir rasional dan empiris gitu. Dengan perhitungan-perhitungannya. Bisa juga memasukkan dengan unsur saintis ya. Nah, sains bisa dipikir dalam hal sains, ini kenapa jadi insiden seperti ini gitu. Jadi kan di realita kita itu kan terlalu banyak berpikir mistis itu karena ya emang dari kita dari kecil dari didoktrin seperti itu. Nah, jadi kita itu jarang selalu berpikir rasional, selalu berpikir material, berpikir empiris. Itu kita itu jarang berpikir. Kita itu selalu kebanyakan ditujukan berpikir ke supranatural kayak gitu-gitu. Biasanya yang mungkin bisa terbang gitu ya. Gitu. cerita hayalan gitu ya. Iya, itu. Ya. Nah, jadi kita itu terdoktrin itu, akhirnya otak kita terbiasa untuk itu. Iya, betul. Jadi material dan empiris itu kayak yang nggak ada di pikiran kita. Jadi pikiran kita itu selalu berpikir ke supranatural. Akhirnya kita terbiasa berpikir untuk itu sampai kita dewasa, terus diturunkan lagi ke anak cucu kita. Nah, harusnya kan kalau kita bisa berpikir seperti materialisme, kita itu bisa menurunkan ke anak cucu kita, itu bisa diterapkan. Mungkin dari kita ini mungkin bisa menerapkan ini dari kita sendiri. Dan lagi yang ditanyakan, bagaimana pendapatnya tentang dialektika? Oh, ya. Jadi menurutmu Bung, dialektika itu antar sosial maupun antar bangsa, menurutmu itu penting apa tidak? Dan coba jelaskan, dialektika yang dimaksud itu dalam buku Madilog itu seperti apa? Kalau dialektika yang menurut buku Madilog ini adalah metode berpikir yang melihat dunia selalu melalui proses
dan mengerti apa yang Agar maksudnya melihat dunia itu seperti hal yang dinamis gitu ya. lebih dinamis, lebih lebih apa ya? Fleksibel lah. Fleksibel. Nah, seperti itu. Kalau menurut Irwan sendiri? Kalau menurut saya sih dialektika. Jika dalam berbangsa dan bernegara, kita itu perlu membangun dialektika. Hal yang positif, kita ambil hal-hal yang positif dari negara lain, dari manapun sudah. Tetapi jika dalam unsur sosial ya, dialektika itu seperti kita ini berdialog lah dengan sesama teman, dengan manusia yang lain, dengan keluarga dan yang lain-lain. Tapi menurut saya pribadi, dialektika itu harus terjadi pertukaran pendapat, pertukaran gagasan, pola pikir. Coba dibayangkan, Bung. Kita tarik ke belakang, ketika zaman penjajahan terlebih dahulu deh. Mungkin Tan Malaka itu salah satunya terinspirasi mungkin ya, mungkin kita hanya bisa menerka-nerka ya. Bayangin kalau ketika zaman penjajahan dulu tidak terjadi dialektika, dialog antara interaksi antara petinggi-petinggi atau pejabat-pejabat negara seperti Soekarno dan para kiai dan yang lain-lain. Mungkin kira-kira menurutmu apakah bangsa ini bisa merdeka? Ya itu. Mungkin dialektika itu yang dimaksud buku Madilog ini, itu cara berpikir kita untuk bersosialisasi, bertukar pendapat, bertukar gagasan agar muncul ide-ide baru, muncul rumusan-rumusan mungkin yang akhirnya terjadi rumusan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, itu yang terjadi. Kalau kita tidak berpikir dalam dialektika, kita gimana gitu? Kalau kita tidak, akhirnya kita mungkin akan jatuh ke gosip-gosip yang itu ya. Iya. Akhirnya jatuhnya ke gosip ya, bukan berdialog. Bukan untuk bertukar pendapat, untuk mendapat gagasan hal yang positif. Iya, jadi aku teringat itu kata-kata dari Tan Malaka. Tan Malaka pernah ngomong seperti ini, jika memang, ini koreksi lagi teman-teman, takut saya sedikit salah soalnya agak lupa sih. Tapi intinya gini, jika pendidikan itu, jika orang yang mendapatkan pendidikan merasa dirinya pandai dari masyarakat yang bertani ataupun yang bercangkul di sawah, bahkan berternak, terus masyarakat anak-anak yang berpendidikan itu memiliki mimpi yang kurang tinggi, maka lebih baik pendidikan itu tidak perlu diberi. Nah, menurutmu, Bung, gimana sih agar kita itu dapat berdialektika dengan masyarakat itu dan memiliki mimpi yang tinggi untuk membangun bangsa ini kan tentunya ya. Nah, seperti apa itu agar kita semakin maju ke depan? Apa kita ini perlu menghindari perkembangan teknologi atau malah kita mengikuti perkembangan teknologi itu? Menurutmu gimana? Ya, kita itu harus memilah juga. Kalau mengikuti perkembangan itu yang menurutku sih harus ya. Kalau kita nggak terlalu mengikuti perkembangan, kita maka akan tertinggal sama bangsa yang lain gitu. Kalau kita nggak mengikuti perkembangan, itu kita seperti tertinggal. Kita itu seperti di sini gitu. Mungkin seperti contoh kayak negara Singapura ya, Bung. Nah, seperti negara Singapura itu kita harus belajar lah dari negara Singapura. Padahal negaranya kecil ya, tidak punya sumber daya alam gitu. Iya, betul. Tapi mereka itu kok bisa jadi negara maju? Iya, menjadi negara dengan pendapatan terbesar ya. Gitu. Jadi mungkin Singapura ini mengedepankan sumber daya manusianya, Bung, SDM-nya ya, Bung, ya. Ditinggikan lagi gitu. Jadi kita itu kalau SDM kita tinggi, maka cara berpikir kita itu lebih rasional lagi, lebih dialektika lagi. Belum lebih dalam, Mas. Tan Malaka ini siapa sih?
Oh iya. Jadi teman-teman masih banyak apa mereka ini? Iya. Menurutmu Tan Malaka ini siapa, Gung? Coba Agung tolong kasih informasi kepada teman-teman Tan Malaka ini adalah Bapak Republik Republik Indonesia yang pernah yang sangat berjasa ya. ya, sangat berjasa atas gagasan-gagasan dan ide-idenya dia. Iya. Secara kan dari bukunya Madibek itu memang bukunya ini luar biasa. Bahkan ini buku kan ditulis tahun berapa, Bung? Dari 1942 Oh, 1942 ya. Sampai 1943. Berarti ketika itu mungkin Indonesia belum merdeka ya? Belum itu sih, belum merdeka itu. Ini kan mungkin kamu tahu, Bung. Buku ini ditulis di mana ya, Bung? Di dekatnya pabrik sepatu ya? Nah, pabrik sepatu Kalibata. Oh. Dibuatnya di dekat itu. Katanya sih saya dengar-dengar dari artikel itu, saya pernah baca dari artikel itu dikatakan bahwa gang di dekat Kalibata itu sampai diberi nama Gang Tan Malaka. Saya mungkin karena beliau itu dikagumi. Nah, terinspirasi dari beliau juga. Jadi ikon gang itu sendiri. Gitu. Bung, menurutmu ketika kamu setelah membaca buku Madilog ini, bagaimana? Apakah kamu terinspirasi dengan gagasan ataupun pola pikir dari si penulis? Apakah kamu merasakan kejeniusan beliau? Ya sangat. Padahal kita itu buku ini dibuat dari 1942. Tapi kenapa sampai sekarang itu masih relevant? Masih bisa dipakai gitu. Sama anak muda. Nah, masih bisa dipakai. Jadi ini ya sangat jenius lah. Mungkin kalau di kayak ilmuwan ini profesor. Jadi karena terlalu jenius ya. Mungkin kalau di dunia itu mungkin ini kan bahasnya kan di Indonesia. Iya. Mungkin kalau di dunia itu bisa terlihat seperti sekelas gitu. Atau tidak sekelas kayak filsuf Yunani kuno itu teman-teman. Bisa. Cuman yang dibahas Tan Malaka ini kan tentang gagasan berpikir untuk bangsa ini. Kemajuan bangsa ini ke depan seperti apa ya? Oke. Jadi Gung ya, ketika kamu ngomong bahwa buku ini masih relate hingga saat ini, saya itu teringat salah satu pengamat politik, bahkan penasehat dari kubu Bapak Prabowo, namanya Bapak Hasan Hasbi, yang kayaknya barusan selesai dilantik jadi menteri ya, tadi pagi saya lihat beritanya. Bapak Hasan Hasbi ini sering memang menjelaskan, menginformasikan tentang Tan Malaka ini. Bahkan beliau pun mempelajari bagaimana perjalanan Tan Malaka ini. Jadi di salah satu podcastnya saya pernah melihat, kalau nggak salah di Malaka Project ya Gung ya. Jadi Bapak Hasan Hasbi itu mengatakan gini ya Gung, kalau nggak salah. Tolong koreksi, takutnya saya lupa ya Gung. Bahkan karya dari Tan Malaka ini terlalu jenius untuk bangsa ini, ya. Terlalu canggih. Berarti bayangin, mungkin Tan Malaka ini sangat-sangat menginspirasi ya. Ngomong-ngomong, katanya Tan Malaka itu dikagumi, bahkan bukunya dibaca oleh Soekarno ya. Pernah dibaca juga, pernah ide-idenya juga muncul dari buku Tan Malaka itu. Memangnya Tan Malaka ini pernah ketemu Gung sama Bapak Insinyur Soekarno kalau dilihat dari sejarahnya? Kalau aku baca itu dia itu pernah ketemu pas waktu di kapal pernah ketemu. Ya dia itu sama cuman bedanya itu kalau ini Tan Malaka ini seperti main di balik layar gitu. Oh, jadi itu mungkin dia itu jarang. Makanya dia itu mungkin banyak teman-teman mungkin yang kurang tahu tentang Tan Malaka, karena mungkin Tan Malaka kan jarang terekspos mungkin. Terekspos itu lebih bermain di balik layar. Lebih kayak apa?
eksisnya itu lebih ke Insinyur Soekarno sama Muhammad Hatta gitu. Iya, Eksisnya itu. Jadi kayak Tan Malaka ini sebenarnya itu dia tuh selalu ngasih gagasan, ngasih itu dari buku-bukunya itu. yang dia terbitkan itu sampai buku-bukunya di era itu sampai dilarang, sampai Oh dicari sama iya, Bung. Iya, saya ingat. sampai dicari sama Kayaknya di era Orde Baru, buku itu pernah dilarang ya, Bung? pernah dilarang sampai Dikarenakan eh, eh, bagian kiri lah ke teman-teman kita agak sedikit jadi bagian kiri itu dianggap buku kiri ya, Bung ya. gitu. Jadi kita tidak menyebutkannya, Bung ya. Soalnya kan kita tuh di Orde Baru sih belum demokrasi. Oh iya, masih semuanya itu dikontrol oleh pemerintah ya. Jadi keputusannya yang sangat absolut ya, teman-teman. Lanjut. Bagaimana pendapatnya tentang logika? Nah, jadi Bung, menurutmu bagaimana itu tentang logika? Tapi kan logika di sini kan apa ya? Ada yang positif maupun yang negatif ya. Menurutmu logika yang seharusnya kita terapkan dalam sosial ataupun berbangsa, bernegara seperti apa? Coba dalam sosial terlebih dahulu. Logika itu seperti apa? Logika itu seperti konsisten dalam berpikir, dalam material, dalam berinsting, itu mungkin logika itu seperti itu menurut saya sih seperti itu. Oh, jadi ketika kita menerapkan logika itu, kita tuh harus konsisten dengan dari waktu ke waktu ya, Gung? Iya, kalau kita itu konsisten untuk menjalankan apa aja, kita itu pasti bisa untuk menjalankan itu semua. Pasti bisa mencapai apa yang kita tuju. Kalau kita itu menjalani logika kita atau pemikiran kita itu secara konsisten. Seperti itu. Menurut saya, kalau menurut Mas Irwan sendiri, logika itu seperti apa? Kalau logika itu kan pandangannya sebenarnya luas gitu. Mungkin dalam satu contoh contoh logika gampangnya itu terdapat contoh lah, kita dalam berpikir itu logika itu memang harus benar-benar diterapkan ya, teman-teman. Karena kalau kita tidak menerapkan dengan konsisten, maka pemikiran kita itu akan terdoktrin oleh hal-hal yang mungkin di luar logis, yang berbau mistis ataupun yang berbau tanda kutip klinik ya, teman-teman. Jadi menurut saya sih seperti itu. Makanya benar menurutmu, jadi logika itu perlu konsisten karena kita kan diuji oleh waktu ya, jadi kita terus berjalan. Tan Malaka ini dijuluki sebagai apa di Indonesia? Nah, menurutmu, setahumu Bung, Tan Malaka ini dijuluki apa ya? Dijuluki sebagai Bapak Republik. Bapak Republik Indonesia ya, Bung. Bapak Republik Indonesia. Berarti pernah ikut perang dulu Tan Malaka? Enggak. Oh. Kalau seperti perang, mungkin yang diperangi sama penjajah itu melawan Tan Malaka, menurut saya sih gagasannya, ide-idenya yang diperangi sama mereka. Makanya jadi itu dianggap berbahaya ya, Bung. Keluar masuknya dia itu kan keluar masuk dari penjara ya. Jadi itu sering diburu sampai ke luar negeri ya. Pernah lari ke Moskow, pernah lari ke Hong Kong, pernah, dan terakhir kenanya dia itu kalau nggak salah itu di Singapura, baru dia itu masuk penjara di sana. Bahkan dia itu menyampaikan gagasan-gagasannya itu misalnya dia itu di Singapura, kayak di Singapura itu Tan Malaka ini memenuhi kehidupannya sambil menerbitkan itu bekerja. Nah, bekerjanya itu sebagai guru bahasa Inggris sambil mengajar. Dan sambil lalu beliau itu menerbitkan gagasan-gagasan itu. Jadi gagasan-gagasan beliau itu yang ditakuti oleh penjajah. Bukan dia itu berperang di garda depan gitu. Enggak, cuman gagasannya ini yang bikin kayak negara-negara lain itu terancam. Oh, jadi saya itu teringat ketika Indonesia itu sudah merdeka, Indonesia itu masih belum memiliki gagasan-gagasan itu, dan akhirnya
Sedangkan Tan Malaka sudah memiliki gagasan-gagasan itu. Berarti Tan Malaka ini benar-benar seorang yang sangat-sangat jenius berarti. Ya kan pasti terlalu rasional gitu, pemikirannya terlalu rasional karena dia itu punya keyakinan kalau Indonesia ini bisa merdeka, makanya dia itu punya gagasan seperti ini. Oh, jadi mungkin teman-teman jika cara berpikir Madilog ini diterapkan, mungkin kita ini bisa menjadi negara yang lebih maju ya, bisa menjadi negara maju dengan perkembangan teknologi, dengan hal-hal yang lain-lain itu semakin kita itu tidak selalu melulu ke hal-hal yang berbau mistis, yang berbau klinik ya Bung ya. Itu pasti bisa dipikir secara material, secara logika lah, lebih ke sains bisa dijelaskan semuanya. Kalau masalah itu tidak bisa semuanya itu disangkut pautkan oleh hal-hal supranatural, mistis, tidak. Jadi tetap harus dibeda-bedakan ya Bung ya. Harus dipilah-pilah. Mana yang ketika kita menghadapi satu masalah diambil dari sisi spiritual dan juga perlu diimbangi dengan logika yang realita. Nah, realita. Atau enggak rasional ya. Nah, Berarti kesimpulannya itu apa? Dari depan sampai belakang itu poin-poin pentingnya itu apa? Jadi poin-poin pentingnya itu kalau menurut saya Bung, kita itu berbangsa dengan Madilog. Kita bersosialisasi dengan Madilog agar terbentuk pemikiran yang semakin maju, yang positif, dan untuk perkembangan bangsa ini juga ya Bung ya. Yang lebih berpikir, yang lebih berguna untuk kehidupan kita dan kehidupan orang. Daripada membahas hal-hal yang berbau gosip ataupun hal-hal yang tidak bermanfaat. Lebih baik kita itu lebih berpikir dalam rasional, berpikir dalam empiris, berpikir dalam material. Menurut saya sih seperti itu. Lebih menguntungkan untuk diri kita, untuk orang lain juga gitu. Ya, jadi bisa berguna untuk lingkungannya juga. Oke teman-teman, pembahasan kali ini kita akhiri ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe channel saya, namanya Neva Channel ya. Jangan lupa komen juga bagaimana pendapat kalian tentang buku Madilog ini. Dan kalian bisa komentar buku apa lagi yang perlu kita review bareng-bareng dengan Mas Agung ini. Ya, terima kasih.